Hai teman-teman. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dulu. Halo teman-teman, nama aku Adinda Yusufati. Nama aku Lutfi Rinda Aisyah, nama aku Ina Serenjitan. Langsung kita mulai ya. Bye. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu pendugaan parameter. Di video kali ini kita akan bagi materinya ke dalam beberapa submateri. Yang pertama adalah pendugaan titik, kemudian pendugaan selang, uji hipotesis, dan bagaimana praktiknya di RStudio. Yang pertama adalah pendugaan min. Pendugaan min dibagi menjadi pendugaan titik dan penduga selang. Baik pendugaan titik dan pendugaan selang, keduanya adalah konsep yang digunakan dalam statistika untuk membuat estimasi atau perkiraan suatu parameter dalam populasi berdasarkan data yang terbatas yang kita miliki. Nah, yang membedakan antara keduanya adalah jika penduga titik hanya memberikan nilai tunggal yang paling mungkin mewakili populasi, sedangkan penduga selang memberikan suatu rentang nilai yang memperhitungkan ketidakpastian dalam estimasi kita. Untuk penduga titik min, penduga untuk mu adalah X bar, dan penduga untuk varian X bar adalah sigma kuadrat per N. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar N yang kita gunakan, maka X bar akan merupakan nilai dugaan yang akurat bagi mu. Sedangkan untuk penduga selangnya, diperkirakan bahwa mu itu akan berada di antara X bar min Z alpha per 2 sigma per akar N hingga X bar plus Z alpha per 2 sigma per akar N. Selanjutnya, apa itu uji hipotesis? Uji hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah tentang suatu parameter dari satu atau lebih populasi yang bisa diuji secara empiris atau kita uji berdasarkan data. Nah, di uji hipotesis, kita mengenal ada dua keputusan dan juga dua kondisi. Keputusan yang pertama adalah terima H0 atau gagal tolak H0, dan keputusan yang kedua adalah tolak H0. Selanjutnya, untuk kondisinya, ada kondisi ketika H0 benar dan kondisi ketika H0 salah. Kemudian, dari dua keputusan dan dua kondisi tersebut, kita bisa melakukan tabulasi silang seperti yang ada di layar. Ketika kita melakukan tolak H0, padahal H0 benar, kita sedang melakukan kesalahan tipe 1 yang dilambangkan dengan alfa. Sedangkan ketika kita melakukan gagal tolak H0 atau menerima H0 padahal H0 salah, kita melakukan kesalahan tipe 2 yang dilambangkan dengan beta. Kemudian, ketika kita menerima H0 ketika H0 benar, itu dilambangkan dengan 1 min alfa atau yang kita sebut sebagai tingkat kepercayaan. Kemudian, ketika kita melakukan keputusan tolak H0 padahal H0 salah, kita melakukan 1 min beta atau yang disebut sebagai power of test. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam pengujian hipotesis? Yang pertama, kita susun dulu uji hipotesisnya. Hipotesis di sini terdiri dari H0 dan juga hipotesis alternatif. Kemudian dari situ kita menentukan tingkat signifikansi atau dalam hal ini kita sebut sebagai alfa. Selanjutnya, kita menentukan wilayah kritis yang bersesuaian dengan statistik uji yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita menghitung statistik hitungnya untuk melihat apa penduga dari hipotesis tersebut. Kemudian, kita dapat melakukan pengambilan keputusan dari hasil statistik hitung dan mencocokkannya dengan wilayah kritis. Selanjutnya, kita bisa mengambil kesimpulan dari uji hipotesis yang kita lakukan. Yang pertama, satu populasi. Untuk uji hipotesis satu populasi bagi min terbagi menjadi dua, yakni ketika kita mempunyai sampel yang berukuran besar atau lebih dari 30, dan juga ketika sigmanya diketahui, kita menggunakan statistik uji Z dengan perhitungan Z hitung sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Kemudian, ketika kita menggunakan sampel yang berukuran kecil atau N kurang dari 30 atau sigmanya tidak diketahui, kita menggunakan statistik uji T dengan rumus T hitung sama dengan X bar minus mu 0 per S per akar N dengan derajat kebebasannya di sini V sama dengan N-1.
Kemudian, untuk wilayah kritis dari dua pengujian tersebut juga disesuaikan dengan statistik uji yang kita gunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis dua populasi, di mana untuk nilai H0-nya kan selalu sama ya, yaitu mu1 dikurangi mu2 sama dengan D0. Baik untuk sigma 1 dan sigma 2 diketahui, sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui dengan asumsi sigma 1 sama dengan sigma 2, dan di sini juga nanti akan ada yang sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui dengan asumsi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Kita masuk ke uji yang pertama. Yang pertama ini kita menggunakan tabel Z ya. Dengan uji Z, kenapa? Karena sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui. Ini adalah rumusnya. Di sini ada X bar 1 dikurang X bar 2 dikurangi D0 yang akan diketahui di hipotesis 0-nya. Lalu dibagi dengan akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Begitu. Untuk nilai hipotesis satunya akan ada 3 nilai. Yang pertama, jika mu1 dikurang mu2 kurang dari D0, lebih dari D0, dan tidak sama dengan D0. Jadi ini nanti tergantung dengan apa yang teman-teman mau uji, bagaimana kriteria di soalnya, bisa langsung disesuaikan saja. Untuk wilayah kritisnya akan menyesuaikan ya teman-teman dengan nilai H1-nya. Jika kurang dari D0 maka Z hitung kurang dari min Z alpha. Jika lebih dari D0 maka Z hitung lebih dari Z alpha. Dan jika tidak sama dengan D0 maka Z hitung kurang dari min Z alpha per 2 dan Z hitung lebih dari Z alpha per 2. Begitu. Selanjutnya untuk nilai sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui dengan asumsi bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2, maka di sini akan menggunakan uji T, bukan menggunakan uji Z lagi karena nilai sigmanya tidak diketahui. Maka mirip saja seperti nilai yang tadi, tapi tinggal diberikan nilai SP saja. Dimana di sini SP kuadratnya bisa diketahui dengan N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah N2 dibagi 2. Begitu teman-teman. Untuk nilai H1-nya mirip saja seperti tadi. Dengan wilayah kritis juga mirip, tetapi jangan lupa kita sekarang menggunakan nilai T. Jadi tidak lagi menggunakan tabel Z. Begitu. Selanjutnya di sini ada dua populasi. Di sini ada nilai sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui dengan asumsi sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Begitu. Jadi jika asumsinya variansnya tidak sama, kita bisa menggunakan nilai ini masih dengan distribusi T seperti bisa dilihat di gambar. Dengan nilai P-nya berubah jadi seperti ini. Lalu teman-teman untuk H1 dan wilayah kritisnya masih sama ya, seperti yang tadi, sama persis. Ini cuma perbedaan sedikit di nilai statistik uji dan nilai P-nya. Untuk yang dua populasi dependen, ini kita menggunakan dua populasi yang dependen. Maksudnya di sini datanya ini saling mempengaruhi atau datanya berpasangan. Biasanya digunakan dengan data-data before after seperti itu. Jadi sebelum suatu treatment dibandingkan dengan setelah suatu treatment. Di sini masih menggunakan nilai statistik uji T, di mana D bar kita menggunakan D bar dikurangi D0 dibagi SD dibagi akar N, di mana nilai P menjadi N-1. Untuk data berpasangan ini SD atau P-nya menjadi N1 dikurangi 1 S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Begitu teman-teman. Untuk nilai H1-nya masih sama, kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini ada kurang dari D0, lebih dari D0 dan tidak sama dengan D0. Wilayah kritisnya juga masih sama, begitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Untuk populasinya, apakah dua populasi ini independen ataupun dependen. Jika independen pun mari kita pilih apakah sigma 1 dan 2-nya diketahui atau tidak diketahui. Jika tidak diketahui ada dua asumsi sigma 1 sama dengan sigma 2 dan sigma 1 tidak sama dengan sigma 2. Begitu teman-teman. Baik, di sini kita akan langsung praktek di RStudio bagaimana cara melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, di sini kita akan melakukan pendugaan interval, lalu kemudian uji hipotesis satu populasi, yang terakhir yaitu uji hipotesis dua populasi. Nah, untuk yang pertama, pendugaan interval, di sini ada contoh soal. Jadi di sini diketahui bahwa rata-rata konsentrasi zinc-nya yaitu 2,6 gram per mililiter. Jadi kita bisa masukkan 2,6 pada variabel X bar. Lalu kita mengetahui juga bahwa simpangan baku populasinya adalah 0,3 gram per mililiter. Jadi kita masukkan 0,3 di dalam variabel P sigma. Selanjutnya kita juga mengetahui bahwa sampel pengukuran yang diambil itu sebanyak 36 lokasi, sehingga N-nya sama dengan 36. Nah, yang pertama, untuk interval kepercayaan 95%, kita dapat menghitung batas atas dan batas bawahnya. Dengan rumus, ini batas bawahnya sama dengan X bar min Q norm dan kurung 0,975,0,1 dikali P sigma dibagi akar N. Nah, Q norm ini adalah Z alpha per 2 dengan alfanya 5%, sehingga di sininya adalah 0,975. Lalu untuk batas atasnya, itu sama dengan X bar plus dalam kurung Q norm 0,975
0,1 dikali P sigma dibagi akar N. Nah, jika kita run, maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Jadi, interval kepercayaan 95% untuk rata-rata konsentrasi zinc adalah 2,502 hingga 2,698 gram per mililiter. Nah, untuk alfa 1% atau tingkat kepercayaan 99%, di sini kita tinggal mengganti Q-normnya menjadi 0,995. Sehingga kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu interval kepercayaan 99% untuk rata-rata konsentrasi zinc adalah 2,471 hingga 2,729. Nah, ini adalah cara manual yang dapat kita hitung menggunakan RStudio. Selanjutnya, ini untuk uji hipotesis satu populasi. Nah, di sini ada contoh soal. Jadi kita akan mengerun data satunya. Nah, di sini data satu berisi variabel umur dan variabel jenis kelamin. Jadi di sini kita menggunakan cara manual dulu. Nah, untuk X bar-nya kita dapat melakukan perhitungan rata-rata di R yaitu dengan menggunakan min. Jadi min data satu pada kolom umur kita masukkan ke variabel X bar umur. Lalu standar deviasinya juga kita dapat cari dengan menggunakan fungsi SD. Nah, di sini SD dalam kurung data satu pada kolom umur kita masukkan ke variabel S umur. Lalu untuk banyak datanya atau banyak sampelnya itu kita dapat menggunakan length dari data 1 pada kolom umur kita masukkan ke variabel n umur. Untuk df-nya itu berarti n umur dikurang 1 dan untuk mu 0-nya di sini dikatakan bahwa tidak lebih dari 65 tahun jadi mu 0-nya sama dengan 65. Nah, di sini kita dapat menghitung T hitung dan juga kita dapat menghitung p-value-nya. Untuk T hitungnya rumusnya yaitu X bar dikurang mu 0 per standar deviasi dibagi akar n. Kita masukkan ke dalam variabel T umur. Lalu untuk p-value-nya kita masukkan dalam variabel T umur, yaitu ini menggunakan fungsi PT, dalam kurungnya yaitu T umur tadi, DF umur. Nah, untuk titik kritisnya kita dapat hitung juga dengan menggunakan fungsi kita dalam kurung alfanya, 1 min alfa yaitu 0,95, DF umur. Kita masukkan ke variabel Q umur. Sehingga, jika kita run, maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Karena T hitung sama dengan min 8,746, kurang dari T tabel sama dengan 1,68, maka keputusannya adalah gagal tolak Hanol. Nah, kita juga dapat menggunakan fungsi bawaan pada R, yaitu t-test. Untuk fungsi t-testnya, kita dapat memperolehnya sebagai berikut, yaitu t-test dalam kurung kolom yang akan kita uji, yaitu data 1 pada kolom umur, lalu masukkan mu 0-nya juga sama dengan 65, dan juga alternatifnya yaitu two-sided karena kita akan menguji hipotesis satu populasi dua arah. Nah, jika kita run, maka akan muncul one sample t-testnya. Di sini kita dapat mengetahui T hitungnya, yaitu sebesar min 8,7463, DF-nya sama dengan 43, dan p-value-nya sama dengan 4,27 dikali 10 pangkat min 11. Di sini kita juga dapat melihat confidence intervalnya, yaitu 35,969 sampai 46,848. Nah, jadi kesimpulannya yaitu dengan kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa pernyataan rata-rata usia penduduk tidak lebih dari 65 tahun adalah benar. Oke, yang selanjutnya uji hipotesis dua populasi. Di sini ada contoh soal. Nah, kita akan ngerun datanya dulu. Jadi, dalam datanya itu ada variabel sebelum workshop dan setelah workshop. Nah, variabel sebelum workshop ini kita masukkan ke dalam variabel baru bernama before, dan variabel setelah workshop ini kita masukkan dalam variabel baru bernama after. Oke, selanjutnya kita akan melakukan langsung t-test dengan cara t-test dalam kurung before atau data sebelum workshop, after atau data setelah workshop, paired true. Kenapa paired-nya sama dengan true? Karena kita menguji hipotesis dua populasi dependent. Karena pada soalnya itu diketahui variabel sebelum dan variabel setelah, sehingga dapat diketahui bahwa soal ini merupakan uji hipotesis dua populasi dependent, sehingga paired-nya sama dengan true. Nah, jika kita run, maka akan muncul paired t-testnya dengan T hitungnya sama dengan 1,618, DF-nya sama dengan 24, dan p-value-nya sama dengan 0,1203. Di sini kita juga dapat melihat confidence intervalnya yaitu min 0,225 hingga 1,825. Nah, berdasarkan perhitungan menggunakan R, diperoleh nilai T sebesar 1,6108. Karena nilai T berada di antara titik kritis, maka keputusan yang diperoleh adalah gagal tolak Hanol. Maka, tidak cukup bukti untuk mempercayai pernyataan bahwa banyaknya komplain yang diterima customer service sebelum ikut workshop berbeda dengan setelah ikut workshop. Atau dengan kata lain, banyaknya komplain sebelum dan sesudah ikut workshop itu sama. Nah, gimana? Udah ngerti kan? Semoga membantu ya. See you!